Jumpa lagi bersama saya di Zona Belajar MTS Notatul Bandar. Kali ini saya akan memberikan materi, yakni materi menggambar. Materi menggambar berarti mata pelajaran seni budaya. Ya, sebelum saya memberikan materi menggambar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita mengenal yang namanya menggambar, yakni kita harus tahu terlebih dahulu apa itu seni rupa. Menggambar itu adalah bagian dari seni rupa. Seni rupa itu adalah ungkapan atau gagasan yang bersifat estetis dan bermakna, di mana di situ ada perwujudan 2 dimensi dan 3 dimensi, berarti dapat dilihat dan diraba. Ya, setelah kita mengenal yang namanya pengertian dari seni rupa, berikutnya adalah seni rupa berdasarkan fungsi dan kegunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang dimana di situ adalah lebih mengutamakan keindahannya daripada kegunaannya. Hanya mengutamakan keindahannya saja. Ingat, hanya mengutamakan keindahannya saja. Yang kedua adalah seni rupa terapan, berarti di situ adalah suatu karya seni di mana di situ selain dinikmati keindahannya, di situ juga ada fungsi pakainya. Ingat, yang terapan berarti bisa dipakai dan dinikmati keindahannya. Contoh seni rupa murni adalah seperti lukisan. Berarti itu hanya dinikmati saja keindahannya. Kalau terapan bisa kita pakai, misalnya baju, lemari, itu termasuk seni rupa terapan. Berikutnya yakni seni rupa berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 juga, yakni yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi dan yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Kalian tahu 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini saya kasih tahu 2 dimensi adalah berarti memiliki panjang kali lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Berarti seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Seperti contohnya lukisan hanya dilihat dari satu arah, yakni arah depan. Berikutnya yakni seni rupa 3 dimensi, di mana di situ memiliki panjang kali lebar kali tinggi dan bisa dilihat dari segala arah. Seperti contohnya patung bisa dilihat dari segala arah. Ya, setelah tadi mengenal yang namanya pengertian dari seni rupa, yakni berikutnya adalah menggambar. Pengertian menggambar, kalian tahu menggambar? Ya, pasti kalian sudah sering melakukan yang namanya aktivitas menggambar. Menggambar itu adalah hasil imajinasi kalian yang kalian tuangkan ke dalam media 2 dimensi seperti goresan atau coretan ke dalam media bidang datar. Ya, setelah mengenal yang namanya pengertian dari menggambar, pasti memerlukan yang namanya objek. Objek, kalian tahu objek dari menggambar? Ya, objek itu berarti adalah model atau contoh yang akan kalian gambar. Objeknya itu ada bermacam-macam, yakni seperti flora, fauna, dan alam benda. Kalian tahu flora itu apa? Kalian tahu fauna itu apa? Dan kalian tahu alam benda itu apa? Ya, saya jelaskan di sini. Flora berarti objek menggambarnya, yakni berupa berbagai jenis tumbuhan. Yang kedua adalah objek fauna, berarti objeknya berbagai jenis hewan. Yang ketiga yakni alam benda, berarti adalah benda mati. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda kubistis, yang kedua adalah benda silindris, yang ketiga adalah benda bebas. Ya, setelah itu tadi yakni objek dari menggambar, berikutnya adalah sebelum kita menggambar kita harus memperhatikan yang namanya unsur-unsur dari menggambar. Ada 8 unsur menggambar. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah bidang, yang ketiga adalah garis, yang keempat adalah bentuk, yang kelima adalah warna, yang keenam adalah tekstur, yang ketujuh adalah degradasi atau gelap terang, yang ke-8 yakni ruang. Ya, selain unsur-unsur itu tadi, kalian harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip dari menggambar atau prinsip dari seni rupa. Ada 5, yakni yang pertama adalah
susunan atau komposisi, yang kedua adalah perbandingan atau proporsi, yang ketiga adalah keseimbangan, yang keempat adalah irama, yang kelima adalah keselarasan atau harmoni. Ya, selain prinsip dan unsur tadi, ada yang berikutnya, yakni setiap kalian melakukan aktivitas menggambar, kalian pasti membutuhkan yang namanya alat dan bahan, karena itu adalah sarana buat kalian nanti untuk melakukan kegiatan menggambar. Kalian tahu alat dan bahan menggambar? Ya, alat menggambar dibagi menjadi dua, yakni media kering dan media basah. Media kering berarti media yang digunakan alat dan bahannya bersifat kering dan tidak basah. Yang kedua adalah media basah, berarti di situ medianya basah, tidak kering. Contoh media kering yakni seperti spidol, pensil warna, ballpoint, konte, dan drawing pen. Untuk media basah, contohnya seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, tinta bak, dan acrylic. Selain media tersebut juga kalian butuhkan yang namanya media gambar seperti buku gambar, kertas gambar, pensil, penghapus, dan fiksatif. Untuk melakukan kegiatan menggambar, kalian harus memakai yang namanya teknik untuk menghasilkan karya menggambar kalian untuk menjadi lebih bagus. Macam-macam teknik dari menggambar, yakni ada 4. Yang pertama yakni teknik siluet, yang kedua adalah teknik dusel, yang ketiga adalah teknik arsir, dan yang keempat adalah teknik titik-titik. Ya, setelah kalian memahami yang namanya teknik, berarti kalian harus mempraktekannya. Mempraktekkan dalam artian menggambar, yakni di sini kalian harus pertama, yakni yang kalian lakukan adalah mengamati objek yang akan kalian gambar. Kalian perhatikan, dan yang kedua kalian harus membuat sketsa, dan yang ketiga kalian harus membuat yang namanya gelap terang, dan yang keempat yakni kalian harus membuat latar atau background dari gambar yang kalian buat. Yang kelima yakni kalian melakukan finishing atau sentuhan akhir dari gambar yang kalian buat. Nanti bisa kalian lihat di sebelah kanan saya, nanti contohnya teknik dari menggambar, proses-prosesnya dari sketsa hingga hasil akhirnya. Bisa kalian perhatikan di sebelah kanan saya. Silahkan kalian simak. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang menggambar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa dan sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.